sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Kembaran Gus Samsudin terlihat, Bailo, oleh warga di Blitar ataupun dekat Gunung Kidul. Bailo bisa lihatkan secara kebatinan siapakah itu, apakah memang kembaran Gus Samsudin atau memang sukmanya Gus Samsudin atau siapa Bailo? Dan apakah memang beliau adalah penerus dari pimpinan Pondok Nuswantoro yang saat ini kehilangan sosok petinggi Bailo? Silakan, Mbak. Ya, ini saya belum menerawang ya, masih saya lihat sekilas saja ya. Kalau yang saya lihat itu bisa jadi sukmanya, ya bisa jadi dahulunya Gus Samsudin ini ada kembaran, tapi mungkin saudara kandungnya saat ini sedang dibelenggu begitu ya. Nah, mungkin dia akan mau mengambil alih begitu ya. Loh, ngambil alih ini dalam konteksnya apa, Mbak? Menjaga dipaksa atau gimana, Mbak? Ya, kalau menurut saya ya, kalau memang itu kembarannya yang asli, dia akan turun ke Pondok Nuswantoro ini menjaga ya. Tapi Mbak memang belum ada melihat gitu. Kalau saya belum ada sih melihat, cuman sih kalau sekilas dari mata batin saya sih ada berkeliaran begitu. Iya. Ya, kalau gini Milo, yang kita harapkan dia ini adalah sosok pengganti Gus Samsudin menjadi pimpinan, atau memang kata lainnya orang yang akan mengambil paksa Padepokan untuk kepentingan yang tidak baik, atau gimana, Mbak? Ya, kalau untuk mengambil paksa saya rasa pun tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Ya, karena Padepokan ini sebenarnya ya untuk para santri-santri yang menjalani pendidikan agama yang baik begitu ya. Tapi ya mungkin hanya namanya manusia ini kan selalu ada kesilapan gitu ya. Tidak luput dari kesilapan dan dosa begitu ya. Jadi itulah tadi, karena perbuatan ataupun Gus Samsudin melakukan kesilapan ya, sehingga membuat videonya itu menjadi viral. Nah, jadilah seperti ini Gus Samsudin. Mbak, saya mau tanya, Mbak. Ini saya kan terus memantau karena memang ada kabar kembaran Gus Samsudin muncul. Kalau misalkan saya besok pagi ya ke hutan Keramat menemukan ya sosok kembaran itu, apa yang harus saya lakukan? Atau netizen yang di luar sana datang ke tempat-tempat tertentu kemudian menemukan ada kembaran Gus Samsudin, apa yang harus dilakukan, Mbak? Ya, bertanya saja. Apakah sampean ini kembaran dari Gus Samsudin? Apakah sukma dari Gus Samsudin? Itu saja. Nanti kan sudah ada jawaban. Ya, apakah maksudnya gini, kalau saya mengenal Gus Samsudin ya, saya kenal santri-santri atau santrinya sendiri yang menemukannya, apakah harus dibawa ke pondok untuk kemudian menjadikan beliau pemimpin ya, untuk menjadikan beliau pengurus, atau gimana? Ya, kalau untuk saat ini santrinya ya bagaimana ya, santrinya pun sudah sebagian pulang kampung begitu ya, dipulangkan oleh pihak pemerintah begitu ya. Jadi sangat sedikit mungkin santri-santri yang tinggal gitu ya. Iya. Bailo, itu pondok ini gede loh, Bailo. Iya, pondok gede, tapi untuk saat ini saya bilang santri-santri sudah dipulangkan, ada 30 orang itu. Ada 30 orang. Jadi kan sudah tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Memang benar, Bailo, tapi kan pasti masih ada yang di pondok. Ya, ada ya, seperti mungkin satpamnya atau bagaimana. Ya, monggo Pak. Ya, ini ya. Biasa ya, Bailo. Ya, ini mereka ini kocok-kocok Bailo juga ya? Iya, mereka memantau, siapa tahu ada musuh-musuh yang berkeliaran di sini. Itu saya perintahkan, coba mondar-mandir sana. Lihat itu, mana tahu ada, nanti cepat saya beri kabar gitu. Ya, karena saat ini Padepokan kosong gitu ya. Karena musuh-musuh tidak disangka dan tidak diduga, bisa saja nanti langsung menyerang begitu. Ya. Saya minta 5 kriteria. Ini kan terkait kembaran yang isunya akan menggantikan Gus Samsudin di pondok nih. Nah, apa sih kriteria pimpinan yang cocok menggantikan ya, sosok yang cocok menggantikan Gus Samsudin, Bailo? Atau berapalah kriteria yang Bailo yang cocok jadi penerus Gus Samsudin sementara ya? Itu sementara. Apa kriterianya, Mbak?
Terutama harus bijaksana. Dan yang kedua memiliki ilmu agama yang tinggi. Dan yang ketiga harus jujur. Ya. Dan yang keempat bermasyarakat. Ya. Yang kelima, janganlah sekali-sekali membuat kesalahan. Ya. Itu saja. Maksudnya Mbah, ya sudah saat ini membuat kesalahan atau keji? Ya kita bilang ini kan fitnah loh Mbah. Iya fitnah, tapi kan namanya fitnah kalau bisa membuat kontennya jangan lagi seperti itu gitu. Karena orang kan begini ya, gampang sekali terpancing gitu. Nah, jadi janganlah kita membuat orang terpancing gitu. Janganlah kita memancing-mancing mereka gitu. Nanti contohnya seperti ini lagi gitu ya. Nanti video kita siar tentang agama nanti dipotong-potong lagi menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini ada satu hal lagi. Iya, Mbak. Ini jadi seperti Gus Idris ya. Nah, ini salah satu bakal kena teror lagi. Itu ada lihat di channel itu ya. Itu hilangnya Gus Samsudin katanya, ada lagi muncul satu lagi katanya. Nah, itu saya lihat itu videonya, saya lihat Gus Idris. Nah, itu jadi salah satu target mereka yang bakalan mau diobrak-abrik seperti Gus Samsudin. Nah, ini yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi harus gimana Mbak? Panjenengan ini kan ngasih tahu tapi harus ngasih solusi juga. Iya, begini ya. Untuk para guru-guru kita lah yang lain ya. Iya, termasuk Mbak? Kang Mamas, termasuk Ujang Bustomi, Gus Idris ya, termasuk Gus Samsudin yang sudah mungkin saat ini lagi di penjara ya. Ya, buatlah kita konten memberantas kejahatan, tapi janganlah kita melibatkan agama ini menjadi sesat gitu, walaupun itu settingan. Karena apa? Takutnya ada orang yang menyalahgunakan video potongan-potongan tersebut sehingga kita nanti bisa dijebloskan ke penjara seperti itu. Nah, buatlah kita konten-konten mengajarkan untuk yang baik. Nah, itu saya rasa kalaupun dipotong-potong sehingga nanti videonya hasilnya tidak membuat itu menjadi kehebohan begitu. Tapi kan tema Gus Samsudin membuat konten kan dakwah, Mbak. Iya benar, dakwah. Semua video Gus Samsudin seperti itu. Iya. Yang dipertanyakan sama netizen, yang dipertanyakan sama pendukung-pendukung, kenapa baru kali ini viral? Sebelum-sebelumnya kenapa videonya ada bebas seperti itu? Ya, karena itu tadilah, karena ada orang yang menyalahgunakan potongan-potongan video tersebut, sehingga Gus Samsudin jadi begini nasibnya begitu. Jadi begini nasibnya. Nah, karena itu kan video aliran sesat, boleh tukar pasangan, karena mereka hanya membaca judul dan tidak memahami isi-isi video sampai ke akhir begitu. Nah, inilah yang kita minta, yang kita jaga, agar supaya seperti yang lain-lainnya, seperti saya bilang, seperti Gus Idris ya, seperti itu. Nah, itu saat ini sedang mau budi teror orang gitu dia saat ini. Iya. Tapi kan misalnya Gus Samsudin ini kan sebetulnya tidak diteror, Melo. Artinya memang ada celah untuk membuat beliau jadi tersangka. Iya, tapi itu menurut Mbah juga seperti itu ya, kepada Gus Idris, Mama Sekarang itu ada celah. Ada celah. Mereka ini mencari celah-celah. Kapan mereka ini melakukan kesalahan pembuatan video? Kapan mereka ini yang kira-kira agama ini disudutkan gitu ya? Padahal ujung-ujungnya nanti yang sesat ini mau diberantas begitu. Nah, itulah yang perlu diwaspadai. Seperti itu. Jadi banyak ya segelintir orang yang menginginkan atau tidak senang dengan guru-guru kita itu ya, Mbak ya. Ya, banyak sekali. Ya, namanya manusia ini sifat iri, dengki, dendam itu sudah ada di diri kita masing-masing. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menjauhkan itu jauh-jauh ya. Sehingga buatlah diri kita menjadi orang suka begitu kalau bisa. Ya Mbak Elo, orang suka Mbak Elo variatif. Ya, apapun yang kita lakukan pasti ada orang yang senang, ada juga orang yang tidak senang. Ya, apakah itulah. Kita harus mengikuti orang yang tidak senang, harus melakukan apa-apa yang dikatakan orang yang tidak senang? Ya begini. Kan itu percuma. Iya begini. Intinya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita dipina orang, biar kita dijelek-jelekkan orang, sikap sabar kita tanamkan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya harapkan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, terkait dengan kembaran tadi panjang lebar, mbuh nandi-nandi Mbak Iro. Tapi intinya kita harap ya, kembali lagi ke topik,
siapapun orangnya, mudah-mudahan beliau adalah seorang yang bisa meneruskan Abah sebagai pengurus pondok ya, dan nantinya mengambil santri-santri untuk kembali mendapatkan pelajaran di pondoknya Gus Samsudin. Pondok yang setiap saat katanya ibaratnya dibacakan sholat-sholawat ya, pengajian dan lain-lain. Untuk karena Abah dibuat tersangka Mbak Elo, aktivitas-aktivitas yang luar biasa itu dihentikan mungkin ya Mbak Elo. Itu sangat memprihatinkan. Oke, sampai sini dulu dari Mas Den dan Mbak Elo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.